Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah akan terukir malam hari ini kurang dari 2 jam kita akan mendengarkan bersama setelah 10 tahun absen. Indonesia akan hadir di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato di sidang umum PBB. Urutannya ketiga, yang pertama Presiden Brazil, Lula da Silva, kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Prabowo Subianto. Banyak pihak ekspektasinya sangat tinggi berharap narasi muatan yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto, Memory of the World. Kita akan nantikan bersama meskipun masih rahasia 15 menit ini apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah di sana membahas mengenai reformasi veto, kemudian yang pasti adalah mendukung negara Palestina. Kedaulatan Palestina, serta poin Global South. Itu masih simpang siur, masih spekulasi, tapi apa sebenarnya yang perlu ditekankan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan seluruh kepala negara dunia. Dukungan terhadap Palestina gelombangnya makin luas, awalnya 111, 114, 147, dan per hari ini kami mendengar sudah ada 157 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Bayangkan, tadinya mungkin yang masih satu aliansi sama Amerika Serikat, ada Perancis dan Inggris, mereka sudah pindah haluan, mereka mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak kepada BAS yang mendukung program Catatan Demokrasi malam hari ini, karena spesial, mungkin satu setengah jam ke depan kita akan sama-sama mendengarkan langsung nanti bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto. Tapi terlebih dahulu kami akan tampilkan, berikut ini merupakan cuplikan sebelum sidang yang malam hari ini dianggap gong banget. Kemarin Presiden Prabowo hadir dalam konferensi internasional tingkat tinggi tentang two-state solution dan juga membahas Palestina. Kita dengarkan terlebih dahulu berikut ini. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Baru saja tadi kita simak sikap dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita simak kembali mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT Palestina dan juga two-state solution berikut ini. Inilah negara-negara yang sudah mendukung Palestina merdeka. Bayangkan sudah ada 151, 157 negara yang menyatakan kedaulatan Palestina. Jadi kita bukan hanya berbicara mengenai geopolitik, moral, kebangsaan, tapi ini memang murni unsur kemanusiaan. Kita semua sepakat tidak ada yang mau lagi melihat bagaimana kebrutalan Zionis Israel yang terjadi di Palestina. Bahkan jumlah korban jiwa puluhan ribu orang meninggal dunia. Langsung saya akan kenalkan satu persatu. Inilah para narasumber yang sudah bergabung di Catatan Demokrasi malam hari ini. Ada Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang sudah lama tidak ke Catatan Demokrasi. Assalamualaikum, Mas Islah Bahrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Jelas ya Mas, sikap untuk Palestina jelas ya? Oh jelas. No kompromis. Tidak ada kompromistis untuk Palestina. Kemudian Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat. Pak Kiai, free Palestine Pak Kiai ya? Ya, free. Harus Merdeka. malam hari ini kita tunjukkan meskipun ada yang punya tombol merah veto Amerika Serikat. Itu yang kita takutkan ketika AS sudah menggunakan vetonya. Kemudian kami juga harus digoyang itu. Nah itu dia. Kami juga menghadirkan pengamat politik luar negeri UI, Prof. Susi Sudarman. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Susi. Terima kasih. Sehat Prof ya. Prof. Susi juga cukup kencang narasinya untuk menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak Prof. Susi. Serta pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam. Sudah menyala semua mic-nya, dan juga pengamat Timur Tengah kita Pak Nasir Tamara. Selamat malam Pak Nasir.
Pak Nasir juga sepertinya kalau berbicara mengenai kemerdekaan Palestina tidak ada kompromi Pak ya. Meskipun tanpa kompromi sama sekali. Meskipun kami sangat berharap menerjemahkan, mengejawantakan two-state solution yang dimaksud oleh Prabowo Subianto itu seperti apa. Saya boleh terlebih dahulu ke Mas Islah dulu Mas. Terima kasih Mas Andrew. Melihat beberapa perkembangan grid shifting belakangan ini ya. Sebenarnya saya punya dua perspektif gitu ya. Kita bisa berbicara bahwa ini adalah optimistik baru yang terjadi. Karena begini, kalau kita bicara tentang konflik Israel dan Palestina, sebenarnya bidan dari kelahiran konflik ini justru negara-negara besar Eropa yang hari ini mengakui kemerdekaan Palestina. Itu sebenarnya berawal dari mereka semua carut-marut ini. Ini kan warisan kolonial sebenarnya. Jadi mulai dari Sykes-Picot sampai deklarasi Arthur Balfour itu kan sebenarnya adalah produk-produk Inggris dan Prancis yang melakukan hengki-pengki lalu kemudian berusaha mengkotak-kotakan berbagai negara di Arab termasuk juga lahirnya konflik Palestina dan Israel ini. Optimistik saya adalah ternyata dua negara yang justru menjadi pemicu awal dari konflik ini kemudian mengakui eksistensi dari the existence of Palestine. Prancis dan Inggris dan juga ditambah Kanada, Australia dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara Kanada dan Australia ini oke lah itu tadinya itu mereka adalah antek-antek yang selama ini kita anggap sebagai resiliensinya Israel. Tapi kan ketika Inggris dan Prancis juga bersepakat untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, ini rasa optimis itu kemudian muncul gitu. Karena mereka lah yang membuat konflik ini sebenarnya pasca keruntuhan Kekaisaran Utsmani. Tapi buat saya ada juga pesimisnya. Pengakuan-pengakuan mereka ini kan sebenarnya adalah pengakuan yang bisa dibilang pengakuan yang sudah terjadi berlapis-lapis. Artinya kita itu dibohongi berkali-kali juga oleh kelompok-kelompok seperti ini. Dan yang kedua adalah persoalan yang terbesar yang membuat saya agak pesimis adalah persoalan teritorial. Bisa jadi negara-negara besar itu, kecuali Amerika, Israel dan beberapa negara-negara perintil ante-ante itu tidak mengakui Palestina gitu ya. Tapi apakah Palestina itu betul-betul punya wilayah yang berdaulat? Apakah dia menjadi negara yang punya kedaulatan penuh untuk bisa menjaga teritorialnya dari invasi Israel? Apakah bangsa Palestina ini siap dengan dua wilayah yang terpisah antara Gaza dan tepi barat? Bagaimana dengan posisi Hamas dan Mahmud Abbas? Bagaimana dengan berbagai perpecahan yang mulai terjadi di tepi barat dan sebagainya? Ini adalah persoalan-persoalan yang masih jauh ke depan yang harus kita pikirkan. Artinya pengakuan bahwa Palestina sebagai negara itu bukan keputusan-keputusan final. Masih ada beberapa pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan oleh dunia hari ini. Kita tahu bahwa Netanyahu ditetapkan sebagai war criminal. Apa akhirnya? Belum ada tindakan apa-apa dari penjahat dunia. Perang, cap dunia sudah jelas. Exactly. Jadi apalagi tentang ini, kita bisa berbicara full of optimistic kalau ternyata keanggotaan Palestina di PBB sebagai anggota penuh. Punya hak suara dan sebagainya. Ini kan masih belum diratifikasi keanggotaan Palestina dan sebagainya. Mudah-mudahan adanya Pak Prabowo di sana dan juga beberapa pemimpin dunia ini punya solusi baru. Tapi jangan hanya dipikirkan tentang independence of Palestine saja. Bagaimana bangsa Palestina itu harus siap dengan situasi politik hari ini dan ke depan. Kalau kita lihat banyak negara-negara yang pada akhirnya ketika dia bersusah payah berjuang untuk suatu kemerdekaan, setelah dia merdeka ternyata dia sibuk bertikai sendiri. Sama seperti Emirat Afghanistan misalnya. Nah ini adalah persoalan-persoalan berikutnya yang harus dipikirkan oleh dunia. Tapi saya memang agak saya sayangkan kemarin pidatonya Pak Prabowo. Kalau saya tidak salah mendengar, tidak ada kata genosida satupun. Sayang sekali. Padahal yang terjadi di Gaza itu adalah genosida. Kita punya rekamannya, kalau memungkinkan rekamannya diputar kembali, apakah memungkinkan? Atau saya salah dengar ya, karena saya dengarnya hanya di YouTube ya. Jadi saya nggak tahu, tapi yang ada adalah against humiliation of human dan segala macam kayak kurang lebih seperti itu ya. Cuplikan tersebut sudah kami siapkan. Apakah memungkinkan diputar sekarang? Mungkin nggak ada genosidenya. Kalau yang saya dengar di mobil itu secara utuh, kayaknya kok nggak ada genosida. Dengan gitu. durasi sekitar 5 menit kemarin. Lebih sebenarnya, tapi yang kami miliki dengan akhirnya mati sendiri karena memang
di luar durasi yang ditentukan di PBB. Tapi pada intinya adalah pidato Pak Prabowo hari ini, kemarin itu yang di New York itu adalah refinement of standing position dari Indonesia. Setelah 10 tahun kita tidak punya pemimpin yang berpidato di sana dan sekali tampil Pak Prabowo menurut saya sangat mengagumkan karena dia mempertegas posisi Indonesia dan apalagi di situ ada gertakannya gitu ya. Kita akan mengakui Israel sebagai negara kalau Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Nah itu keren banget tuh. Keren banget. Bu Dina Sulaiman, tanggapannya terlebih dahulu Ibu sebelum kita menunggu 1 jam lagi ke depan. Ya baik, saya mau menyambung dari Mas Islah tadi. Kalau saya justru berbeda pendapat ya dari sisi pernyataan bahwa Indonesia mau mengakui Israel, seandainya Israel mau mengakui Palestina. Buat saya itu sebuah absurditas dari sisi bahwa yang namanya kemerdekaan itu kan tanpa syarat ya, hak tanpa syarat. Jadi kalau kita menggunakan narasi itu, seolah kita menjadikan kemerdekaan ini adalah sesuatu yang kondisional. Padahal seharusnya sudah berikan saja, tak perlu ada syarat. Apalagi sejalan juga dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Islah. Kalau sudah diakui, so what gitu kan? Apa diakui? Sekarang juga ada 152 tadi negara yang sudah mengakui, terus apa gitu kan? Karena yang namanya pengakuan seharusnya diikuti dengan implementasi, kan gitu ya. Ketika kita sudah mengakui Palestina menjadi sebuah negara merdeka, artinya kita juga harus melakukan hal-hal yang menegakkan kemerdekaan itu. Misalnya sekarang Palestina di Yerusalem diduduki oleh Israel, di tepi barat diduduki oleh Israel, di Gaza digenosida oleh Israel. Terus kita hanya mengakui saja tapi nggak melakukan hal-hal yang konkret dan itu sudah dilakukan oleh semuanya. Dan ini yang dikritik oleh reporter khusus PBB Francesca Albanese ya. Kalau memang mengakui, berarti segera lakukan sesuatu hal yang bisa menegakkan hak atau konsekuensi dari pengakuan itu. Apa yang disampaikan oleh Francesca, usulan konkretnya dan menurut saya itu sangat bagus adalah ya hentikan sekarang kerjasama hubungan dagang, baik resmi atau tidak resmi, kerjasama yang diam-diam apapun terbuka, hentikan semuanya kerjasama dengan Israel. Dan itu dilakukan oleh semuanya, terutama suplai senjata dari negara-negara besar. Nah, sehingga saya pikir yang pidato Pak Prabowo itu di forum diplomasi kan, di forum PBB, dan diplomasi itu kan sebenarnya kata-kata ya. Kita memilih kata-kata mana nih yang lebih berdampak gitu loh. Saya pikir seharusnya jangan kata-kata itulah yang dipilih. Bahkan harusnya kita bicara soal hentikan genosida tadi, betul sekali. Harusnya kita bicara lebih heroik lagi, lebih anti kolonialisme lagi, itu jauh lebih berdampak. Kita tunggu malam hari ini siapa tahu akan lebih heroik, lebih menggelegar lagi betul. Dibandingkan yang kemarin ya. Ya, saya harapnya seperti itu. Baik, saya boleh ke Pak Kiai Holil Nafis. Sekarang ada pernyataan yang luar biasa juga, tantangan, ancaman dari PM Israel, Netanyahu. Kalau negara-negara ini sudah mengakui kemerdekaan Palestina, saya akan membalas. Pemukiman Yahudi akan kami perlebar ke Yudea, ke Samaria. Saya bukan karena duduknya sama dengan Mas Islah ya. Tapi saya sependapat Bu dengan Mas Islah bahwa kata-kata Pak Presiden, saya akan mengakui kemerdekaan Palestina kalau Israel mengakui terhadap kemerdekaannya Israel kalau Israel mengakui terhadap Palestina. Saya pikir itu kata-kata yang satire ya. Kalau Anda bicara tentang bagaimana tentang kemerdekaan, demokrasi, bicara soal kemanusiaan, sementara Anda tidak memanusiakan manusia, sebuah syarat kami akan bisa bekerja sama dengan orang yang menghargai itu. Bukan berarti bahwa kemerdekaan itu bersyarat, tidak. Tetapi bahasa satire yang disampaikan oleh Pak Presiden. Saya sendiri ketika membaca itu terus terang aja, bukan memaknai tentang kemerdekaan itu bersyarat, tidak. Tapi pilihan kata yang cukup berdampak menurut saya. Memukul terhadap perilakunya Israel, meskipun Israel tak pernah mengakui terhadap kesalahan itu. Itu. Yang kedua berkenaan dengan, ya memang ketika membalasnya dari Amerika, dari Israel, Netanyahu mengatakan, dia gak akan pernah mengakui terhadap Palestina gitu ya. Kemudian dari 150 negara, awalnya di 142 negara, yang 10 menolak, 12 abstain. Masa dari 100 sekian itu kalah dengan yang 10. Dan yang 10 akhirnya cuma Israel dengan Amerika saja yang memainkan, yang lain cuma antek-anteknya saja. Kalau bicara soal hak asasi manusia, bicara soal kemerdekaan, bicara soal bagaimana kita membangun kebersamaan, saya pikir itu dunia sudah menurut saya sudah tidak sehat ya. Bagaimana ada hak veto di situ bicara soal demokrasi, suara terbesar, suara terbanyak. Menurut saya berharap besar betul
dengan absennya Indonesia selama 10 tahun, kemudian Pak Prabowo hadir di situ dengan membawa tekad, dan itu suara kita sebenarnya. Jadi sebenarnya negara-negara yang menciptakan konflik seperti di Inggris ya sendiri, yang membagi dan sekarang mewariskan konflik itu lalu mengakui kemerdekaan. Saya juga masih ragu dengan mereka apakah benar mengakui kemerdekaan atau yang menciptakan konflik baru. Karena memang suara dunia di mana-mana ya tak bisa dihindari sekarang dengan media sosial yang orang bisa langsung live melihatnya. Orang melihat bagaimana kemanusiaan, bagaimana orang tidak bicara soal agama, nggak bicara lagi soal lintas negara, tidak. Tapi bicara soal kemanusiaan. Bagaimana genosida yang di Gaza, bagaimana orang-orang yang dibikin lapar lalu mati dan bantuan tidak bisa masuk. Saya pikir kalau masih waras kemanusiaan pasti mengatakan ini adalah tidak manusiawi. Nah, oleh karena itu saya pikir ketika negara-negara itu seperti Australia mengakui umpamanya sebagai bagian kan dari Inggris juga mengakui terhadap kemerdekaan Palestina. Saya pikir kan sudah tidak kuat dengan desakan penduduknya kepada masyarakat rakyatnya. Rakyatnya demo besar-besaran kok tanpa digerakkan apa-apa tapi digerakkan oleh kemanusiaan. Jadi saya berpikir ini khawatir menciptakan adalah konflik baru dan hanya menciptakan pemanasan tentang perang dunia juga barangkali. Kenapa merasa besar lalu mereka rame-rame memusuhi Amerika dan Israel dan nyatanya mereka dan kita tidak bisa lepas dari cengkeraman Amerika dan Israel itu. Pak Nasir Tamara, rasanya dunia tidak harus tinggal diam Pak sekarang, mereka harus bergerak meskipun terkesan kita dibuat putus asa gara-gara negara yang memiliki hak veto yang bisa tiba-tiba mengubah semua keputusan ratusan kepala negara. Pak Nasir Tamara, bisa digunakan mic-nya. Konflik ini konflik 77 tahun yang paling kejam, yang paling lama dalam sejarah. Yang ditangani oleh PBB sejak 48. Dan PBB selama 70 tahun tidak berhasil. Boleh lebih dekat lagi Pak? Tidak berhasil membuat Palestina dan Israel berdamai dan berada di dalam posisi dua negara yang sama-sama berdaulat. Jadi karena konflik itu begitu dalam dan melibatkan dunia Arab, dunia Islam, Kristen, Yahudi, sedunia, kita tidak bisa dan mustahil kalau kita menuju sebuah solusi yang cepat. Karena Timur Tengah itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan dendam. Itu dari sejak Perang Salib, Bung. Berapa abad yang lalu. Dan itu masih ada di dalam memori orang, memori kolektif dari bangsa Arab, bangsa Yahudi semuanya. Dan itu ada di dalam kitab-kitab suci juga. Permasalahan-permasalahan itu, semua kitab suci berbicara. Jadi apa yang kita lakukan, bisa kita lakukan dan Presiden Prabowo lakukan, itu sudah sangat bagus. Jadi kita tidak bisa meminta sesuatu yang maksimum, optimum pada saat ini, tapi memahami sejarah. Saya melihat bahwa tentunya jangan sampai perubahan sikap dari negara-negara NATO, pemilik nuklir seperti Perancis dan Inggris, yang dulunya itu sesudah Perang Dunia Pertama itu menguasai Timur Tengah ya, membagi-bagi Timur Tengah itu, yang tadinya membela Israel sekarang berubah pendapat. Dan ini sudah sangat bagus. Kalau saya melihat yang perlu dilakukan adalah terus melakukan tekanan terhadap Israel. Pertama, bukan hanya boikot ekonomi, tapi juga terutama boikot dari militer. Jadi Israel itu tidak independen dengan senjatanya. Mereka mengimpor dari Inggris, mengimpor dari Amerika Serikat, dari banyak negara. Dan mereka juga secara ekonomi tidak kuat. Tumpuan Israel satu-satunya adalah Amerika Serikat. Jadi bagaimana, berapa lama Israel bisa bertahan? Karena perubahan sikap masyarakat Amerika sendiri. Yang tadinya mayoritasnya mendukung Israel, sekarang itu mayoritasnya yang begitu saya baca sudah membenci Israel ke arah situ. Saya memilih kata-kata satu membenci karena harus memilihnya. Ini suatu perubahan luar biasa. Jadi apa yang dicapai hari ini, dalam sidang umum hari ini di mana Presiden kita bicara, suatu hasil maksimal. Dan kehadiran kita setelah 10 tahun absen,
itu menunjukkan bahwa kita kembali menjadi tokoh utama hubungan internasional. Kita sekali lagi membuktikan bahwa kita bisa menggerakkan Konferensi Asia Afrika, membangun gerakan blok Asia Afrika, pemimpin dunia di bawah Soekarno. Dan sekarang kita melihat seorang Soekarno baru dalam wajah seorang tokoh namanya Jenderal Prabowo. Dunia inginnya bukan hanya sebatas kecaman, seruan, tapi ada tindakan nyata, gencatan senjata segera dilakukan. Sesaat lagi kita akan bahas hanya di Catatan Demokrasi. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Prof. Susi mengamati pidato Presiden Prabowo Subianto, bukan di sidang umum malam ini, tapi yang sebelumnya Prof. Susi melihat wacana besar two-state solution. Bagaimana Prof. Susi melihatnya? Commonplace, not creative. Okay. Two-state solutions memang harus ditekankan, tapi harusnya mengikuti ukuran standar dari Presiden Indonesia. Soekarno bicara tentang to make the world anew. Harusnya yang kurang dari semua diskursus yang ada, tidak ada ethical humanism discourse. Jadi Pak Prabowo terperangkap dalam transactional diplomacy, yang sebetulnya ini adalah yang disebut sebagai faith, policy, and profit. Karena dunianya sudah menjadi demikian, jadi harus diterobos dengan sesuatu paliatif. Remedinya apa? Remedinya adalah meminta kepada khalayak dunia, mari kita bangun kembali diskursus tentang ethical humanism. Lebih dekat lagi Prof. izin. Ethical humanism, karena sebenarnya genocide itu dilarang oleh tokoh-tokoh yang sekarang mengakui Palestina seperti Perancis. Macron bilang nggak ada genocide. Semua orang bilang nggak ada genocide. Jadi apa alternatif dari genocide supaya lebih acceptable? Kalau misalnya seluruh dunia menganut humanisme yang etis dan digalakkan dengan seruan dan panggilan, mungkin kalau dulu Bung Karno membahas anti-imperialism, anti-kolonialism, kita harus membantu dengan kreativitas baru. Yaitu segala-galanya terlalu profit-oriented, kita harus kembali kepada etika humanis. Kalau misalnya etika humanis tidak jadi pegangan, genosida bisa aja dihilangkan. Karena ini masalah negara besar itu menghilangkan agenda orang, padahal dia tahu bahwa pemegang-pemegang saham perusahaan-perusahaan yang membuat bom, membuat pesawat, membuat itu adalah shareholders, profit yang diuntungkan. Jadi semua terpikat pada unsur profitability. Padahal sebetulnya sekarang ini dalam keseruan seluruh negara berebut akan sumber daya alam, kita harus mencegah itu dengan diskursus baru. Nggak mungkin misalnya semua masalah konflik itu dijadikan masalah kooperasi. Kan sekarang dibilang, dunia makin kecil, dunia makin sulit, banyak perang dan ini itu.
akhirnya semua hal harus diselesaikan secara bersama-sama. Misal Blok Ambalat, apakah bisa kerjasama dengan Malaysia? Natuna, apakah bisa kerjasama di situ dengan Nine Dash Line misalnya? Ada banyak hal yang bisa diterobos kalau kreatif dan penasihat Pak Prabowo, orang yang kreatif. Tidak harus bersuara anti kolonialisme, anti imperialisme, karena itu sesungguhnya yang sedang terjadi. Tapi kalau kita bisa berbahasa yang lebih halus, saya mengutip Pak Jumala dari BPIP, dia bilang harusnya diplomasi Indonesia adalah diplomasi norma. Norma-norma etis. Nah ini nggak kelihatan karena sebetulnya hanya mengulang kembali bahwa kami mendukung two state solutions, tapi diskursus yang menggelora itu tidak ada nadanya. Kalau Bung Karno kan jelas dia, new emerging forces, anti-old forces gitu ya. Lalu dia anti-imperialism, lalu dia bilang anti-proliferasi dari senjata-senjata pemusnah. Tapi ini sama sekali hanya mengulang kembali apa yang sudah disebut di Camp David tentang two-state solution. Bisa dikatakan two-state solution untuk menghindari perang besar, Prof. Susi? Dalam kondisi hegemoni, dalam kondisi sudah dilumatkan bangsa lain, apakah bisa? Sekarang masalahnya possibility-nya ada nggak? Tapi kalau kita bicara tentang ethical humanism, sebagai satu terobosan, mungkin bisa di-accept, bisa diterima oleh segala macam negara, dan akhirnya mereka harus mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya melanggar etika humanis. Ya. Saya ingin menanggapi Mbak Dina ya. Kalau Pak Prabowo tadi mengatakan saya akan mengakui kemerdekaan Israel, kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Pak Prabowo mengucapkan itu sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan punya hubungan diplomatik dengan Palestina. Maka bahasa yang harus keluar itu seperti itu. Bargain politiknya pasti harus seperti itu karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya beliau mengatakan seperti itu. Itu untuk yang Mbak Dina. Tapi kenapa saya menyayangkan kok Pak Prabowo lebih memilih diksi against innocent civilians, kok tidak genocide? Karena in fact apa yang terjadi di Palestina, di Gaza itu, semua orang dari seluruh tingkat generasi itu dihabisi oleh Israel. Sampai ke generasi terakhir, anak-anak itu ribuan juga dibantai. Dan bahkan terjadi proses dehumanism secara terstruktur yang dilakukan oleh Israel, misalnya melarang bantuan-bantuan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah proses-proses pemusnahan massal dari apa ya, dan kalau kita lihat ya ketika terjadi perang di Bosnia dan Serbia zaman dulu, saya kira jauh lebih kejam apa yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza. Karena apa? Ketika terjadi Serbia dan Bosnia pada masanya, itu tidak terjadi apa yang terskenariokan dan terstruktur seperti yang dilakukan Israel kepada penduduk Gaza. Termasuk blokade pangan habis-habisan. Ini habis-habisan, termasuk bantuan-bantuan semua diblokade. Bahkan bangunan fisik tidak disisakan sama sekali. Ini kan artinya bukan hanya mematikan manusia tapi juga mematikan ekologinya. Ini yang kemudian agak saya sayangkan Pak Prabowo seperti menghindar kata genocide itu. Padahal apa yang terjadi di Gaza itu mutlak, definitely, absolutely genocide. Ya, baik. Jadi mungkin yang ingin saya komentari adalah dari sisi banyak sekali pendapat bahwa kalau kita ingin mendamaikan dua pihak, kita harus berteman dengan dua pihak itu. Tapi khusus untuk Israel, kita lihat Turki itu berteman baik dengan, ya punya hubungan diplomatik dengan Israel, Jordania, Mesir, negara-negara penandatangan Abraham Accord. Mereka sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kan nggak mampu juga melakukan apapun ya untuk menghentikan genosida itu. Jadi artinya upaya mengakui Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu sama sekali tidak ada jaminan ya bahwa kita akhirnya bisa bersuara dan didengar oleh Israel gitu ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya komentari terkait two-state solution-nya itu. Waktu Pak Prabowo baru dilantik, saya pikir setelah dilantik ya, kan beliau mengundang John J. Mearsheimer ya. Dia seorang pakar hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan kalau kita dengar podcast beliau 2 tahun terakhir ini, berkali-kali Mearsheimer tuh mengatakan bahwa
istilah yang dia pakai, two-state solution itu bagaikan kereta yang sudah meninggalkan stasiun. Artinya apa? Sudah jelas nggak akan bisa dilaksanakan two-state itu. Kenapa? Karena satu pihak yaitu Israel itu memang nggak pengen ada negara Palestina. Dan beberapa hari yang lalu Netanyahu mengulangi lagi, kami nggak mau ada negara Palestina. Jadi kita ngomong two-state itu kayak mengulang-ulangi kata-kata yang udah jelas 77 tahun nggak terlaksanakan, dari pihak Israel juga nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Ini juga saya ngutip dari Mearsheimer, ya karena Israel itu memang yang dia inginkan keseluruhan Palestina. Jadi alternatif jaminannya apa kalau memang dianggap ini dicabasi? Nah itu yang perlu kita diskusikan, dan sebenarnya di luar sana sudah banyak didiskusikan. Antara lain bisa teman-teman bisa baca ya, mahasiswa di sini bisa baca buku On Palestine, Ilan Pappé dan Noam Chomsky penulisnya, dua orang akademisi yang Yahudi, ya kan, ya. Bahkan Ilan Pappé itu tinggal di Israel bahkan ya. Dia mengatakan bahwa ada solusi yang lain yang mengikuti model Afrika Selatan. Dulu Afrika Selatan itu rezimnya apartheid. Lalu akhirnya rezimnya tumbang. Karena apa tumbangnya? Diboikot rame-rame oleh dunia internasional dan dibentuk pemerintahan baru yang menegakkan hak warga kulit putih dan kulit hitam secara demokratis. Nah, model ini yang diusulkan jadi one state tapi demokrasi. Yang masyarakat di sana mau dia Yahudi, Muslim, Kristen, semuanya itu punya hak yang sama. Dan para pengungsi Palestina diberi hak untuk kembali. Nah, tapi kan solusi ini belum apa-apa, nggak mungkin. Bahkan Antonio Guterres ketika diwawancarai oleh BBC beberapa tahun yang lalu mengatakan, ya kalau secara teoritis sih sangat mungkin one state yang versi itu ya dilaksanakan asal betul-betul demokratis. Tapi saya pikir Israel nggak akan mau, dia bilang gitu. Jadi kayaknya yang lebih baik memang two state. Nah, tapi kan harusnya didiskusikan dulu ya. Jangan tiba-tiba mengatakan, ya Israel nggak akan mau, ya memang rezim Zionis nggak akan mau. Tapi masyarakat sipil, kita lihat Ilan Pappé kan orang Israel juga. Pak Nasir Tamara dan Pak Kiai Holil harus komentar juga bagaimana kalau boikot massal dilakukan, kalau memang jauh diplomasi tidak bisa ditempuh sesaat lagi. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi. Tamara, masa nunggu rezim berganti baru perang berakhir, Pak Nasir Tamara? Perang itu bisa dihentikan. Kalau mau, ada tentara-tentara PBB yang di sana. Tentara internasional yang menjaga itu semua. Saya melihat bahwa ada solusinya. Ada 3 negara kecil yang anggota P3, anggota dari PBB. Yang pertama Monaco, ya kan, Andorra, Luxembourg. Itu kan bukan negara besar, itu size-nya kira-kira lebih kecil daripada Palestina. Tapi mereka semua diakui dan tidak diganggu. Jadi itu bisa. Jadi kembali ke tabel batas 67 itu akan ada kesepakatan. Tentunya yang belum disepakati adalah hak untuk para refugi Palestina yang jumlahnya jutaan itu boleh kembali ke Palestina. Israel masih menolak di situ. Soal wilayahnya dia udah setuju. Oke, tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, udah setuju tuh. Cuma yang belum setuju itu adalah kalau misalnya ada 5,5 juta orang Palestina itu pulang, ya gitu kan, itu akan mengubah hubungan kekuatan antara Israel sama Palestina. Jadi, menurut saya Presiden Prabowo itu akan melihat contoh dari negara-negara kecil yang juga tidak mempunyai senjata, Luxembourg atau ke Monaco, saya kenal baik itu Estonia, nggak punya senjata, nggak punya angkatan perang, nggak punya angkatan udara semua, tapi bisa. Kenapa PBB nggak bisa seperti ini? Dan kalau Presiden Prabowo dalam pidatonya memberikan contoh bahwa sudah ada contoh di dunia ini, bagaimana negara-negara itu bisa hidup berdampingan secara damai, gitu. Oke. Pak Kiai Holil. Ada yang menarik juga dari pidato Pak Prabowo yang tidak terekam karena waktu sudah habis itu, bahwa siap mengirimkan pasukan perdamaian ke tempat itu, ke Palestina. Saya pikir kalau ini bisa direalisasikan, itu sangat bagus gitu loh. Artinya tidak hanya omon-omon, dia ada langkah yang konkret. Pertama adalah
tentang kemanusiaan. Bagaimana di Gaza sudah jelas genosida dan juga bantuan tidak bisa masuk ya. Teman-teman juga nggak bisa ke sana. Yang kedua umpamanya dengan ada pasukan perdamaian bisa nggak punya komitmen dari 150 itu membuka perwakilan di Palestina. Kalau mereka mau bisa buka perwakilan di sana itu baru merealisasikan. Tadi pengakuan di PBB ada juga membuka di situ. Yang diantaranya lagi adalah meminta selain soal pengakuan kemerdekaan Palestina, Hamas melucuti seluruh senjatanya. Apakah tidak ini menjadi peluang baru bahwa dari Israel sudah gak ada musuhnya lagi? Kenapa? Hamas sudah lucuti senjatanya. Kemudian saya pikir dengan pemerintahan Mahmud Abbas itu tidak berperan banyak. Kalau kita melihat dari peta ini masih menaruh kecurigaan. Apakah memang benar dukungan tentang kemerdekaan di negara yang mewarisi tentang konflik ini, kemudian mewarisi perdamaian atau tidak memang menciptakan ya. Memang benar di situ nanti dikuasai adalah Israel. Kenapa? Karena perlawanan terhadap Israel dari Hamas akan dilucuti senjatanya. Oleh karena itu saya pikir berkenaan dengan yang bisa kita lakukan, kalau serius diantaranya adalah bisa tidak yang berkelindan dari seluruh perusahaan, seluruh ekonominya itu benar-benar kita boikot. Artinya tidak hanya kata-kata, tapi mau memboikot mulai dari hubungan kerjasama. Kan banyak sekarang masalah keuangan tuh, yang sistem tak mungkin tanpa dengan mereka. Begitu juga dengan kebutuhan kita, tidak mungkin dengan mereka. Nah kalau ini bisa dilakukan, saya pikir kita bisa merealisasikan. Di antaranya adalah mendesak terhadap Israel untuk kooperatif dalam hal ini. Karena dari sekian pola yang dilakukan, apalagi hanya kata-kata, perjanjian, sudah habis semua. Dan dengan menantangnya sekian negara, 150 negara, dia mengatakan kami selamanya tidak akan mengakui terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut saya nggak ada lagi, bisa nggak dicari model Iran itu yang berani bersatu semua, ya sudah pakai senjata saja. Israel ini. Artinya apa? Dengan kata-kata sudah tidak mungkin diselesaikan dan di sini saya pikir dengan cara ekonomi dan juga persenjataan bisa diselesaikan. Baik. Kurang dari 1 jam lagi kita akan tunggu momentum bersejarah Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di sidang umum PBB. Kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah akan terukir malam hari ini kurang dari 2 jam kita akan mendengarkan bersama setelah 10 tahun absen. Indonesia akan hadir di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato di sidang umum PBB. Urutannya ketiga, yang pertama Presiden Brazil, Lula da Silva, kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Prabowo Subianto. Banyak pihak ekspektasinya sangat tinggi berharap narasi muatan yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto, Memory of the World. Kita akan nantikan bersama meskipun masih rahasia 15 menit ini apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah di sana membahas mengenai reformasi veto, kemudian yang pasti adalah mendukung negara Palestina, kedaulatan Palestina, serta poin Global South. Itu masih simpang siur, masih spekulasi, tapi apa sebenarnya yang perlu ditekankan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan seluruh kepala negara dunia. Dukungan terhadap Palestina gelombangnya makin luas, awalnya 111, 114, 147, dan per hari ini kami mendengar sudah ada 157 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Bayangkan, tadinya mungkin yang masih satu aliansi sama Amerika Serikat, ada Perancis dan Inggris, mereka sudah pindah haluan, mereka mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak kepada BAS yang mendukung program Catatan Demokrasi malam hari ini, karena spesial, mungkin satu setengah jam ke depan kita akan sama-sama mendengarkan langsung nanti bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto. Tapi terlebih dahulu kami akan tampilkan. Berikut ini merupakan cuplikan sebelum sidang yang malam hari ini dianggap gong banget. Kemarin Presiden Prabowo hadir dalam konferensi internasional tingkat tinggi tentang two-state solution dan juga membahas Palestina. Kita dengarkan terlebih dahulu berikut ini. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien,
je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Baru saja tadi kita simak sikap dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita simak kembali mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT Palestina dan juga Two-State Solution berikut ini. Inilah negara-negara yang sudah mendukung Palestina merdeka. Bayangkan sudah ada 157 negara yang menyatakan kedaulatan Palestina. Jadi kita bukan hanya berbicara mengenai geopolitik, moral, kebangsaan, tapi ini memang murni unsur kemanusiaan. Kita semua sepakat tidak ada yang mau lagi melihat bagaimana kebrutalan Zionis Israel yang terjadi di Palestina. Bahkan jumlah korban jiwa puluhan ribu orang meninggal dunia. Langsung saya akan kenalkan satu persatu. Inilah para narasumber yang sudah bergabung di Catatan Demokrasi malam hari ini. Ada Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang sudah lama tidak ke Catatan Demokrasi. Assalamualaikum, Mas Islah Bahrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Jelas ya, Mas, sikap untuk Palestina jelas ya? Oh jelas. No kompromis. Tidak ada kompromistis untuk Palestina. Kemudian Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat. Pak Kiai, free Palestine Pak Kiai ya? Ya, free. Harus Merdeka. Malam hari ini kita tunjukkan meskipun ada yang punya tombol merah veto Amerika Serikat. Itu yang kita takutkan ketika AS sudah menggunakan vetonya. Kemudian kami juga harus digoyang itu. Nah itu dia. Kami juga menghadirkan pengamat politik luar negeri UI, Prof. Susi Sudarman. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Susi. Terima kasih. Sehat Prof ya. Prof. Susi juga cukup kencang narasinya untuk menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak Prof. Susi. Serta pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam. Sudah menyala semua mic-nya dan juga pengamat Timur Tengah kita Pak Nasir Tamara. Selamat malam Pak Nasir. Pak Nasir juga sepertinya kalau berbicara mengenai kemerdekaan Palestina tidak ada kompromi Pak ya. Meskipun tanpa kompromi sama sekali. Meskipun kami sangat berharap menerjemahkan, mengejawantakan two-state solution yang dimaksud oleh Prabowo Subianto itu seperti apa. Saya boleh terlebih dahulu ke Mas Islah dulu Mas. Terima kasih Mas Andrew. Melihat beberapa perkembangan grid shifting belakangan ini ya. Sebenarnya saya punya dua perspektif gitu ya. Kita bisa berbicara bahwa ini adalah optimistik baru yang terjadi. Karena begini, kalau kita bicara tentang konflik Israel dan Palestina, sebenarnya bidan dari kelahiran konflik ini justru negara-negara besar Eropa yang hari ini mengakui kemerdekaan Palestina. Itu sebenarnya berawal dari mereka semua carut-marut ini. Ini kan warisan kolonial sebenarnya. Jadi mulai dari Sykes-Picot sampai deklarasi Arthur Balfour, itu kan sebenarnya adalah produk-produk Inggris dan Prancis yang melakukan hengki-pengki lalu kemudian berusaha mengkotak-kotakan berbagai negara di Arab termasuk juga lahirnya konflik Palestina dan Israel ini. Optimistik saya adalah ternyata dua negara yang justru menjadi pemicu awal dari konflik ini kemudian mengakui eksistensi dari the existence of Palestine. Prancis dan Inggris dan juga ditambah Kanada, Australia dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara Kanada dan Australia ini oke lah itu tadinya itu mereka adalah antek-antek yang selama ini kita anggap sebagai resiliensinya Israel. Tapi kan ketika Inggris dan Prancis juga bersepakat untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, ini rasa optimis itu kemudian muncul gitu. Karena mereka lah yang membuat konflik ini sebenarnya pasca keruntuhan Kekaisaran Utsmani. Tapi buat saya ada juga pesimisnya. Pengakuan-pengakuan mereka ini kan sebenarnya adalah pengakuan yang bisa dibilang pengakuan yang sudah terjadi berlapis-lapis. Artinya kita itu dibohongi berkali-kali juga oleh kelompok-kelompok seperti ini. Dan yang kedua adalah persoalan yang terbesar yang membuat saya agak pesimis adalah persoalan teritorial. Bisa jadi negara-negara besar itu, kecuali Amerika, Israel dan beberapa negara-negara perintil ante-ante itu tidak mengakui Palestina gitu ya. Tapi apakah Palestina itu betul-betul punya wilayah yang berdaulat?
Apakah dia menjadi negara yang punya kedaulatan penuh untuk bisa menjaga teritorialnya dari invasi Israel? Apakah bangsa Palestina ini siap dengan dua wilayah yang terpisah antara Gaza dan tepi barat? Bagaimana dengan posisi Hamas dan Mahmud Abbas? Bagaimana dengan berbagai perpecahan yang mulai terjadi di tepi barat dan sebagainya? Ini adalah persoalan-persoalan yang masih jauh ke depan yang harus kita pikirkan. Artinya pengakuan bahwa Palestina sebagai negara itu bukan keputusan-keputusan final. Masih ada beberapa pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan oleh dunia hari ini. Kita tahu bahwa Netanyahu ditetapkan sebagai war criminal. Apa akhirnya? Belum ada tindakan apa-apa dari penjahat dunia. perang, cap dunia sudah jelas. Exactly. Jadi apalagi tentang ini, kita bisa berbicara full of optimistic kalau ternyata keanggotaan Palestina di PBB sebagai anggota penuh, punya hak suara dan sebagainya. Ini kan masih belum diratifikasi keanggotaan Palestina dan sebagainya. Mudah-mudahan adanya Pak Prabowo di sana dan juga beberapa pemimpin dunia ini punya solusi baru. Tapi jangan hanya dipikirkan tentang independence of Palestine saja. Bagaimana bangsa Palestina itu harus siap dengan situasi politik hari ini dan ke depan. Kalau kita lihat banyak negara-negara yang pada akhirnya ketika dia bersusah payah berjuang untuk satu kemerdekaan, setelah dia merdeka ternyata dia sibuk bertikai sendiri. Sama seperti Emirat Afghanistan misalnya. Nah ini adalah persoalan-persoalan berikutnya yang harus dipikirkan oleh dunia. Tapi saya memang agak saya sayangkan kemarin pidatonya Pak Prabowo, kalau saya tidak salah mendengar, tidak ada kata genosida satupun. Sayang sekali. Padahal yang terjadi di Gaza itu adalah genosida. Kita punya rekamannya, kalau memungkinkan rekamannya diputar kembali, apakah memungkinkan? Atau saya salah dengar ya, karena saya dengarnya hanya di YouTube ya. Jadi saya nggak tahu, tapi yang ada adalah against humiliation of human dan segala macam, kayak kurang lebih seperti itu ya. Cuplikan Tapi tersebut sudah kami siapkan, apakah memungkinkan diputar sekarang? mungkin nggak ada genosidenya. Kalau yang saya dengar di mobil itu secara utuh, kayaknya kok nggak ada genosida. Dengan gitu. durasi Padahal sekitar 5 menit kemarin. Lebih sebenarnya, tapi Iya. yang kami miliki dengan akhirnya artinya mic-nya sudah mati 5 sendiri menitan. karena memang di luar durasi yang ditentukan di PBB. Tapi pada intinya adalah pidato Pak Prabowo hari ini kemarin itu yang di New York itu adalah refinement of standing position dari Indonesia. Setelah 10 tahun kita tidak punya pemimpin yang berpidato di sana dan sekali tampil Pak Prabowo menurut saya sangat mengagumkan karena dia mempertegas posisi Indonesia. Dan apalagi di situ ada gertakannya gitu ya. Kita akan mengakui Israel sebagai negara kalau Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Nah itu keren banget tuh. Keren banget. Bu Dina Sulaiman, tanggapannya terlebih dahulu Ibu sebelum kita menunggu 1 jam lagi ke depan. Ya baik, saya mau menyambung dari Mas Islah tadi. Kalau saya justru berbeda pendapat ya dari sisi pernyataan bahwa Indonesia mau mengakui Israel, seandainya Israel mau mengakui Palestina. Buat saya itu sebuah absurditas dari sisi bahwa yang namanya kemerdekaan itu kan tanpa syarat ya, hak tanpa syarat. Jadi kalau kita menggunakan narasi itu seolah kita menjadikan kemerdekaan ini adalah sesuatu yang kondisional. Padahal seharusnya sudah berikan saja, tak perlu ada syarat. Apalagi sejalan juga dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Islah. Kalau sudah diakui, so what gitu kan? Apa diakui? Sekarang juga ada 152 tadi negara yang sudah mengakui, terus apa gitu kan? Karena yang namanya pengakuan seharusnya diikuti dengan implementasi, kan gitu ya. Ketika kita sudah mengakui Palestina menjadi sebuah negara merdeka, artinya kita juga harus melakukan hal-hal yang menegakkan kemerdekaan itu. Misalnya sekarang Palestina di Yerusalem diduduki oleh Israel, di tepi barat diduduki Israel, di Gaza digenosida oleh Israel. Terus kita hanya mengakui saja tapi nggak melakukan hal-hal yang konkret dan itu sudah dilakukan oleh semuanya. Dan ini yang dikritik oleh reporter khusus PBB Francesca Albanese ya. Kalau memang mengakui, berarti segera lakukan sesuatu hal yang bisa menegakkan hak atau konsekuensi dari pengakuan itu. Apa yang disampaikan oleh Francesca, usulan konkretnya dan menurut saya itu sangat bagus adalah ya hentikan sekarang kerjasama hubungan dagang, baik resmi atau tidak resmi, kerjasama yang diam-diam apapun terbuka, hentikan semuanya kerjasama dengan Israel. Dan itu dilakukan oleh semuanya, terutama ini ya suplai senjata dari negara-negara besar. Nah,
Sehingga saya pikir yang pidato Pak Prabowo itu di forum diplomasi kan, di forum PBB, dan diplomasi itu kan sebenarnya kata-kata ya. Kita memilih kata-kata mana nih yang lebih berdampak gitu loh. Saya pikir seharusnya jangan kata-kata itulah yang dipilih. Bahkan harusnya kita bicara soal hentikan genosida tadi, betul sekali. Harusnya kita bicara lebih heroik lagi, lebih anti kolonialisme lagi, itu jauh lebih berdampak. Kita Dan tunggu malam hari ini siapa tahu akan lebih heroik, lebih menggelegar lagi Betul. dibandingkan yang kemarin ya. Ya, Ibu saya Dina. harapnya seperti itu. Baik, saya boleh ke Pak Kiai Holil Nafis. Sekarang ada pernyataan yang luar biasa juga, tantangan, ancaman dari PM Israel, Netanyahu. Kalau negara-negara ini sudah mengakui kemerdekaan Palestina, saya akan membalas. Pemukiman Yahudi akan kami perlebar ke Yudea, ke Samaria. Saya bukan karena duduknya sama dengan Mas Islah ya. Tapi saya sependapat Bu dengan Mas Islah bahwa kata-kata Pak Presiden, saya akan mengakui kemerdekaan Palestina kalau Israel mengakui terhadap kemerdekaannya Israel kalau Israel mengakui terhadap Palestina. Saya pikir itu kata-kata yang satire ya. Kalau Anda bicara tentang bagaimana tentang kemerdekaan, demokrasi, bicara soal kemanusiaan, sementara Anda tidak memanusiakan manusia, sebuah syarat kami akan bisa bekerja sama dengan orang yang menghargai itu. Bukan berarti bahwa kemerdekaan itu bersyarat, tidak. Tetapi bahasa satire yang disampaikan oleh Pak Presiden. Saya sendiri ketika membaca itu terus terang aja, bukan memaknai tentang kemerdekaan itu bersyarat, tidak. Tapi pilihan kata yang cukup berdampak menurut saya. Memukul terhadap perilakunya Israel, meskipun Israel tak pernah mengakui terhadap kesalahan itu. Itu. Yang kedua berkenaan dengan, ya memang ketika membalasnya dari Amerika, dari Israel, Netanyahu mengatakan, dia nggak akan pernah mengakui terhadap Palestina gitu ya. Kemudian dari 150 negara, awalnya di 142 negara, yang 10 menolak, 12 abstain. Masa dari 100 sekian itu kalah dengan yang 10. Dan yang 10 akhirnya cuma Israel dengan Amerika saja yang memainkan, yang lain cuma antek-anteknya saja. Kalau bicara soal hak asasi manusia, bicara soal kemerdekaan, bicara soal bagaimana kita membangun kebersamaan, saya pikir itu dunia sudah menurut saya sudah tidak sehat ya. Bagaimana ada hak veto di situ bicara soal demokrasi, suara terbesar, suara terbanyak. Menurut saya berharap besar betul dengan absennya Indonesia selama 10 tahun kemudian Pak Prabowo hadir di situ dengan membawa tekad, dan itu suara kita sebenarnya. Jadi sebenarnya negara-negara yang menciptakan konflik seperti di Inggris ya sendiri, yang membagi dan sekarang mewariskan konflik itu lalu mengakui kemerdekaan. Saya juga masih ragu dengan mereka apakah benar mengakui kemerdekaan atau yang menciptakan konflik baru. Karena memang suara dunia di mana-mana ya tak bisa dihindari sekarang dengan media sosial yang orang bisa langsung live melihatnya. Orang melihat bagaimana kemanusiaan, bagaimana orang tidak bicara soal agama, nggak bicara lagi soal lintas negara, tidak. Tapi bicara soal kemanusiaan. Bagaimana genosida yang di Gaza, bagaimana orang-orang yang dibikin lapar lalu mati dan bantuan tidak bisa masuk. Saya pikir kalau masih waras kemanusiaan pasti mengatakan ini adalah tidak manusiawi. Nah, oleh karena itu saya pikir ketika negara-negara itu seperti Australia mengakui umpamanya sebagai bagian kan dari Inggris juga mengakui terhadap kemerdekaan Palestina, saya pikir kan sudah tidak kuat dengan desakan penduduknya kepada masyarakat rakyatnya. Rakyatnya demo besar-besaran kok tanpa digerakkan apa-apa tapi digerakkan oleh kemanusiaan. Jadi saya berpikir ini khawatir menciptakan adalah konflik baru dan hanya menciptakan pemanasan tentang perang dunia juga barangkali. Kenapa merasa besar lalu mereka rame-rame memusuhi Amerika dan Israel, dan nyatanya mereka dan kita tidak bisa lepas dari cengkeraman Amerika dan Israel itu. Pak Nasir Tamara, rasanya dunia tidak harus tinggal diam Pak sekarang, mereka harus bergerak meskipun terkesan kita dibuat putus asa gara-gara negara yang memiliki hak veto yang bisa tiba-tiba mengubah semua keputusan ratusan kepala negara. Pak Nasir Tamara, bisa digunakan mic-nya. Konflik ini konflik 77 tahun yang paling kejam, yang paling lama dalam sejarah. Yang ditangani oleh PBB sejak 48. Dan PBB selama 70 tahun tidak berhasil. Boleh lebih dekat lagi Pak? Tidak berhasil membuat Palestina dan Israel berdamai dan berada di dalam posisi dua negara yang sama-sama berdaulat. Jadi karena konflik itu begitu dalam dan melibatkan dunia Arab, dunia Islam, Kristen, Yahudi, sedunia, kita tidak
bisa dan mustahil kalau kita menuju sebuah solusi yang cepat. Karena Timur Tengah itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan dendam. Itu dari sejak Perang Salib, Bung, berapa abad yang lalu. Dan itu masih ada di dalam memori orang, memori kolektif dari bangsa Arab, bangsa Yahudi semuanya. Dan itu ada di dalam kitab-kitab suci juga. Permasalahan-permasalahan itu, semua kitab suci berbicara. Jadi apa yang kita lakukan, bisa kita lakukan dan Presiden Prabowo lakukan, itu sudah sangat bagus. Jadi kita tidak bisa meminta sesuatu yang maksimum, optimum pada saat ini, tapi memahami sejarah. Saya melihat bahwa tentunya jangan sampai perubahan sikap dari negara-negara NATO, pemilik nuklir seperti Perancis dan Inggris, yang dulunya itu sesudah Perang Dunia Pertama itu menguasai Timur Tengah, ya, membagi-bagi Timur Tengah itu, yang tadinya membela Israel sekarang berubah pendapat. Dan ini sudah sangat bagus. Kalau saya melihat yang perlu dilakukan adalah terus melakukan tekanan terhadap Israel. Pertama, bukan hanya boikot ekonomi, tapi juga terutama boikot dari militer. Jadi Israel itu tidak independen dengan senjatanya. Mereka mengimpor dari Inggris, mengimpor dari Amerika Serikat, dari banyak negara. Dan mereka juga secara ekonomi tidak kuat. Tumpuan Israel satu-satunya adalah Amerika Serikat. Jadi bagaimana, berapa lama Israel bisa bertahan? Karena perubahan sikap masyarakat Amerika sendiri. Yang tadinya mayoritasnya mendukung Israel, sekarang itu mayoritasnya yang begitu saya baca sudah membenci Israel ke arah situ. Saya memilih kata-kata satu membenci karena harus memilihnya. Ini suatu perubahan luar biasa. Jadi apa yang dicapai hari ini, dalam sidang umum hari ini di mana Presiden kita bicara, suatu hasil maksimal. Dan kehadiran kita setelah 10 tahun absen, itu menunjukkan bahwa kita kembali menjadi tokoh utama hubungan internasional. Kita sekali lagi membuktikan bahwa kita bisa menggerakkan Konferensi Asia Afrika, membangun gerakan blok Asia Afrika, pemimpin dunia di bawah Soekarno. Dan sekarang kita melihat seorang Soekarno baru dalam wajah seorang tokoh namanya Jenderal Prabowo. Dunia inginnya bukan hanya sebatas kecaman, seruan, tapi ada tindakan nyata. Gencatan senjata segera dilakukan. Sesaat lagi kita akan bahas hanya di Catatan Demokrasi.